seperti itu. Jadi kita jangan bermain dengan pikiran subjektif kita. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Karena yang namanya pikiran subjektif itu kita yang membuat. Dan itu ya kalau berdasarkan fakta, kalau tidak. Jadi kita cari dulu, misalnya, mau bimbingan sama Bu ini, sama Pak A, sama Bu B. Tahu nggak sih Bu ini tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tahu nggak sih Pak B itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa iya? Nah, siapa tahu ketika dosen melakukan tindakan yang mungkin membuat mahasiswa itu merasa tidak nyaman, itu ketika memang si dosen itu menerima suatu hal yang memang membuat beliau tidak nyaman. Karena respon tidak nyaman itu berawal dari stimulus yang tidak nyaman juga. Seperti itu. Tapi ketika dia menerima stimulus yang nyaman, maka responnya juga akan nyaman. Sama seperti segitiga tadi. Kognitif, emosi, sama behavior. Pada saat pikirannya positif, emosinya positif, behaviornya juga positif. Namun ketika yang datang itu memunculkan emosi negatif, pikirannya otomatis negatif dan behaviornya negatif. Seperti itu. Jadi kita jangan langsung berpikir yang judgement. Nah, janganlah judgement. Kita cari dulu buktinya kalau memang si Pak A itu seperti ini, Bu B itu seperti ini. Cari tahu seperti apa sebenarnya. Itu pertama. Kedua, kita sebagai mahasiswa ya Pak Dika ya. Nah, Iya. seperti itu. Jadi kita juga pernah menjadi mahasiswa. Biasanya kita harus punya atau lebih tepatnya mengetahui karakter masing-masing dosen. Si Bapak A itu lebih nyaman ketika mahasiswa itu datang dengan persiapan yang sangat lengkap. Kemudian dia harus siap pertanyaan, harus siap jawaban. Bu B itu senang kalau mahasiswanya itu datang tepat waktu dan selalu membawa beserta jurnal-jurnal dan perincilannya beserta buku halaman dan sebagainya. Ketika mahasiswa sudah memahami karakter-karakter si dosen yang bersangkutan, tentunya prepare-nya, persiapannya akan jauh lebih bagus lagi. Sehingga itu akan mengeliminir, mengurangi dampak-dampak negatif yang dikhawatirkan. Nah, ketiga, kita seharusnya ketika kita sudah mempersiapkan hal itu, ya sudah, di positif. Kita melakukan pikiran-pikiran positif juga. Karena pikiran yang positif itu akan memicu emosi yang positif. Kemudian perilaku kita. Nah, perilaku kita, senyum kita, raut muka kita, biar kita itu bisa menuntun ke arah yang positif juga. Jadi, dosen pun nyaman ketika dengan mahasiswa, mahasiswa pun nyaman ketika menghadap si dosen itu tadi. Seperti itu, Pak Dika. Wah iya, terima kasih sekali Bu. Berarti kita harus pinter-pinter juga ya untuk melihat bagaimana karakter dosen-dosen kita ya, agar kita bisa memunculkan behavior yang baik dan ideal juga ya Bu ya. Terus tadi Bu ada yang titipan Bu, dari mahasiswa ada pertanyaan kayak gini. Sebenarnya emosi yang bagus menurut tugas perkembangan mahasiswa itu capaiannya seperti apa Bu? Jadi yang seperti apa sih? Pengelolaan emosi yang bagus itu seperti apa Bu? Terima kasih Pak Dika, terima kasih Mas atau Mbak yang bertanya. Jadi berbicara terkait dengan perkembangan emosi. Emosi itu berkembang dari dalam pada saat kita dulu masa konsepsi ya, dari dalam kita lahir itu emosi kita tuh sudah berkembang sebenarnya. Seperti itu. Bayi pun memiliki emosi, cuman karena bayi belum bisa berbicara, hanya bisa menangis. Responnya menangis, tertawa, ngoceh, seperti itu. Respon sedih, marah itu sama pada bayi, yaitu menangis. Respon senang tertawa maupun mengoceh, seperti itu. Semakin tahapan tumbuh kembang itu itu akan menjadi semakin complicated. Jadi semakin banyak banget kemampuan yang idealnya harus sudah dikuasai oleh setiap individu. Karena memang ada yang namanya tahap perkembangan emosi. Nah, itu sesuai dengan usianya masing-masing. Nah, pada saat orang sudah memasuki remaja akhir, kalau SMP itu kan remaja awal, kemudian SMA ada remaja tengah,
biasanya kalau sudah masuk bangku perkuliahan itu remaja akhir dan ada yang dewasa awal, itu tergantung usia. Idealnya orang yang sudah memasuki tahapan remaja akhir dan dewasa awal itu sudah bertanggung jawab, sudah memiliki kemandirian emosi, sudah bisa mengelola emosi dengan baik. Tandanya seperti apa, Bu Wiwi? Tandanya itu dia bisa mengetahui, bisa men-screening, bisa setting dirinya sendiri. Aku itu marah, atau aku itu sedih, aku merasa biasa aja, apakah aku merasa bersemangat, ataukah aku sedang depres nih, ataukah aku sedang benar-benar nggak bisa diganggu. Nah, seperti itu. Pertama, dia harus bisa mengidentifikasi apa sih sebenarnya yang dirasakan. Kemudian selain itu, dia harus bisa mengatur emosi dengan baik. Jadi melakukan regulasi emosi, pengaturan emosi. Tahu, kayak gini aku nanti marah. Soalnya seperti ini, seperti ini. Nah, ketika orang akan bisa meregulasi emosi, dia bisa stop. Sebelum dia marah, dia sudah melakukan yang namanya action untuk menghindari blow up-nya dia itu tadi. Aku bakal marah kalau kayak gini caranya. Dah. Terus dia sudah ada cara-cara namanya coping. Coping untuk kelola emosi dia itu biar dia itu nggak marah. Nah, coping sendiri ada yang namanya emotional coping, ada yang namanya problem focus coping. Problem focus coping itu lebih ke arah dia terlebih dahulu menyelesaikan masalahnya, habis itu dia mengelola emosi. Ada juga orang yang melakukan emotional focus coping dulu. Jadi dia memelihara emosi dulu biar tenang dulu. Oke, fine, I'm okay. Habis itu setelah dia tenang, baru dia menyelesaikan masalahnya. Problemnya diselesaikan dulu. Problemnya diselesaikan. Jadinya dua-duanya terselamatkan. Emosinya bisa bagus, masalahnya juga selesai. Nah, masalahnya Pak, terkadang individu-individu itu ada yang tergantung karakter ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan nobody perfect ya. Tapi di balik nobody perfect itu tadi, kita semuanya bisa belajar mengupayakan do the best untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena masalah emosi ini itu nggak cuman impact-nya, dampaknya itu nggak cuman untuk kita sendiri, tapi meremen atau bisa melebar ke orang lain seperti itu. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan dua-duanya. Tapi terkadang orang hanya ada beberapa orang yang lari dari masalah. Dia sudah tahu ada masalah, bodo amat, gue pergi. Tapi jadi dia nggak menyelesaikan emosi, dia nggak diselesaikan, cenderung diabaikan, masalahnya juga bodo amat, paling nanti juga selesai sendiri. Padahal masalah tidak mungkin selesai ketika dia tidak diselesaikan. Itu pertama. Kedua, orang yang lebih fokus ke masalah. Jadi dia hanya menyelesaikan masalahnya dan mengabaikan emosi yang ada dalam dirinya. Itu juga bahaya. Karena nanti orang itu biasanya model-modelnya itu dingin, kaku, gak pedulian sama orang lain, empatinya rendah, bodoh amat, masa bodoh. Yang penting ini selesai. Nah, seperti itu. Tapi ada juga orang yang lebih fokus ke emosionalnya. Jadi dia lebih ke arah menenangkan diri, tapi ketika dia tenang terus lupa masalahnya apa, whatever. Nah, yang aku seneng kayak gitu. Jadi misalnya ada masalah, udah dia jeng-jeng aja jalan-jalan, atau dia nonton film, atau dia ngapain lah, hangout bareng sama teman, tapi dia lupa menyelesaikan masalahnya. Nah, seperti itu. Misalnya banyak juga teman-teman yang prokrastinasi akademik, tapi nggak seperti itu. Atau mungkin ada masalah, kemudian dia lebih ke arah, sudahlah lupain aja, malas mikirin itu, udah dong, enggak. Tapi dia masalahnya nggak ingat lagi.
Seperti itu Oke Kak Bu, Dika. sebentar Bu, ada yang menarik ini Bu yang perlu mungkin kita kaji ulas lagi Bu. Tadi dalam problem solving itu ada dua alternatif ya kalau tadi saya merangkum. Yang pertama based on emotion coping, yang kedua problem solve coping ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan itu baiknya mana dulu Bu yang kita lakukan? Emotion coping dulu atau problem solving dulu, problem coping dulu, atau boleh mau dari manapun nggak masalah, yang penting dua-duanya dilakukan. Nah, bagaimana Bu ini Bu? Yang mana dulu itu Bu? Kalau yang mana dulu itu Mm-mm, tidak ada aturannya. mm-mm, Tapi yang terpenting kedua itu harus dilakukan karena manusia mm, itu punya hal itu tadi. Dia punya otak, punya perilaku, dan punya yang namanya emosi. Itu juga mm, harus dipelihara. Kita nggak bisa hanya memelihara emosi saja, kita juga tidak bisa hanya memelihara otak kita saja. Kenapa kenapa perilaku nggak dimunculkan Bu Wiwi? Karena perilaku akan mengikuti. Perilaku akan mengikuti. Ketika ada masalah nggak mungkin kita melakukan dulu. Karena ada yang mengomando. Yang mengomando itu siapa? Brain, otak. Pikiran, emosi itu sebenarnya semuanya ada di otak karena semuanya dipengaruhi oleh yang namanya sistem hormon dan sistem syaraf. Seperti itu. Seperti halnya pada saat kita 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 pernah yang namanya ujian. Semua orang punya namanya pernah ujian ya. Udah kita sekarang kan yang ngelihat teman-teman yang sudah kuliah ya. Kita pernah SMA. SMA ujian, kalau ujian nggak mungkin ya 10 soal, itu impossible. Kalau soal itu mesti banyak banget. Tapi bisa cek poin, bisa isai, macam-macam. Kita di rumah udah belajar, wayangan apa gimana terserah lah. Nah, seperti itu. Begitu datang jegrek di kelas, tiba-tiba kaget, wah mak badalah, wah soalnya banyak banget. Terus kita stres saat itu. Bingung, lupa semua. Di sini lupa semua, memorinya hancur carut marut. Kenapa? Karena di situ kortisolnya tuh membenami. Otak kita direndam mm, oleh kortisnya, prefrontalnya kerendam, sementara mengkerut, mencut, akhirnya kita nggak bisa konsen, otomatis memori kita acak adul, amigdala mm. kita menjadi besar, kita lebih sensitif, akhirnya kita tidak bisa berpikir, akhirnya kita nggak bisa ngerjain tugas, akhirnya silang indah. Nah, silang indah Silang indah hasilnya ngitung benih Bu. ya ngitung benek silang indah, apa ngitung kelopak bunga lah, apalah gitu. Nah, seperti itu respon yang terpengaruh oleh hormon itu tadi. Pada saat otak dibenahi terbenam oleh hormon-hormon itu tadi, itu juga akan merusak konektivitas neuron Mm. dendrit kita dengan neuron yang lain. Akhirnya informasi yang sebelumnya kita dapat itu bisa kacau, bisa kacau. Oh. Mm. Kita nggak bisa lagi mengakses. Nah, seperti itu Kak Dika. Nah, karena hal itu sangat berpengaruh. Kemudian mempengaruhi sistem peredaran darah. Nggak ada yang namanya kita emosi, kita marah, kita sedih, detak jantung kita biasa. Pasti detak jantung kita sama, sangat cepat sekali. Baik kita ketika kita marah, ketika kita sedih, itu sama cepat. Sama seperti ketika kita dikejar anjing. Nah, seperti itu. Nah, itu pada saat kita seperti itu butuh namanya relaksasi untuk kita jauh lebih tenang. Karena pada saat kita lebih tenang, nah di sini yang ada itu dopamin, serotonin, hormon-hormon cinta namanya, itu bisa membuat kita lebih nyaman ketika berpikir. Akhirnya memorinya pun juga bagus. Kita bisa lebih berkonsentrasi. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang alurnya beberapa orang ada yang lebih nyaman untuk fokus copingnya itu emosi dulu. Mm. Karena pada saat dia masih yang namanya orang kena stimulus yang membuat dia jadi stres, ada orang yang nggak bisa berpikir, tapi ada juga orang yang enggak, ini harus tak giniin dulu. Nah, itu juga ada. Jadi tergantung karakter orang masing-masing. Mau problem dulu kah, mau emosional dulu kah diselesaikan, is okay, nggak masalah. Tapi habis itu yang lain juga harus mengikuti, harus diselesaikan. Seperti itu. Mm. Aduh, nggak bisa, aku nggak mudeng, aku nggak paham. Cari bantuan orang lain. Bukan berarti ketika kita tidak paham bagaimana cara menyelesaikannya, dunia berakhir. Masih ada orang lain yang
Masih ada orang lain yang bisa membantu kita. Siapapun itu, bisa sahabat kita, bisa orang terdekat kita. Kita sendiri, mungkin kita sendiri lebih tahu siapa orang yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu, Kak Dika. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Berarti teman-teman bisa dicermati tadi, nggak masalah teman-teman. Misal banyak nih kan yang berpikiran kalau bisa kita punya masalah, banyak komentar tuh. Udah yang penting tenang dulu, emosinya diredakan dulu, yang penting kita nyaman dulu, baru kita selesaikan masalahnya. Itu mungkin bagi beberapa orang itu nggak berlaku seperti itu. Ada beberapa orang yang emosinya nanti dulu, yang penting dikerjain dulu sebisa mungkin. Baru nanti hal tersebut emosi juga akan ngikut menjadi lebih baik gitu ya Bu Wiwi ya. Walaupun terkadang ketika orang-orang yang tipenya itu problem fokus coping, itu biasanya mereka agak sedikit mengabaikan emosinya. Ada orang yang seperti itu. Ya, modelnya orangnya tipe-tipe orang-orang seperti itu kaku, lebih kaku orang biasanya. Iya, Jadi iya. memang butuh sentuhan orang untuk terkadang butuh sentuhan orang untuk meningkatkan relax, untuk meningkatkan melakukan hal yang menyenangkan untuk dirinya itu apa. Secara sosial pun sedikit berbeda orang-orang seperti itu tadi. Iya, terima kasih. Saya pernah dengar tuh Bu, ada istilah yang nama bipolar disorder. Ya, gangguan emosi yang meluap-luap gitu ya. Dulu kalau nggak salah Marshanda tuh pernah diidentifikasi kena bipolar disorder. Nah, gimana sih Bu membedakan apakah kita sudah masuk ke tahap bipolar atau masih tahap yang normal? Terus bagaimana kalau misal kita sudah masuk tahap bipolar disorder yang sudah berlebihan gitu, untuk treatmentnya bagaimana agar kita normal kembali gitu Bu? Atau pengelolaan yang akan coba kita bangun agar kita menjadi lebih bagus lagi, bisa rileks lagi gimana Bu? Terima kasih Bu Wiwi. Oke, sama-sama Kak Dika. Sebenarnya ini banyak sekali yang perlu diluruskan ya terkait dengan gangguan bipolar, karena bipolar itu sudah masuk gangguan, kalau dia sudah parah, itu sudah masuk gangguan namanya psikotik. Karena orang-orang bipolar itu, kalau yang bipolar itu ada yang bipolar belum psikotik, tapi ada juga yang bipolar yang memang sudah psikotik. Dan gangguan bipolar itu biasanya kalau kita runtut ke atas, dia pasti ada genetik dari orang-orang yang di atasnya, seperti itu. Oh, ada Kemudian genetiknya ya? itu genetik. Dan itu kalau memang dia sudah positif bipolar, orang ini memang harus rajin sekali minum obat. Itu nggak boleh kalau nggak minum obat. Antidepresan gitu Bu ya? Iya, macam-macam obatnya banyak. Jadi dan bipolar itu, klien-klien yang orang-orang yang mengalami bipolar itu dia punya gelombang di mana ada fase manik. Manik itu dia sangat energik. Bisa dia tuh bisa dia nggak bisa tidur, karena nggak bisa tidurnya itu karena dia concern ke apa yang harus dia lakukan. Jadi positif, tapi positifnya itu nggak bagus karena dia lebih impulsif. Wah, seperti itu. Ini diperhatikan. Jadi jauh berbeda kurvanya pada saat dia mengalami depresi. Dan pada saat dia mengalami fase depresi, dan ketika dia fase manik itu beberapa bulan, bisa 3 bulan dia mengalami fase manik, kemudian stabil, tapi langsung jeglek dia masuk fase depres. 3 bulan habis itu masuk ke biasa stabil, langsung naik lagi ke manik. Jadi gelombangnya seperti ini. Spektrumnya ya. Ya, ada semacam spektrum seperti itu tadi Kak. Jadi butuh penanganan yang berbeda pada saat dia mengalami fase manik dan ketika dia mengalami fase depresi. Seperti itu. Jadi memang kita harus lebih hati-hati ketika kita melihat ke diri kita atau kita melihat ke orang lain, apakah kita mengalami hal inikah atau another atau mungkin hal yang lain. Enggaknya ini lagi impulsif nih, lagi pengen ini dan itu, pengen apa-apa, pengen cepet. Nah, seperti itu. Aku lagi ngamut nih, kayak gitu. Jangan buru-buru kita self diagnosis ya, karena itu sangat berbahaya. Karena
kita belum masuk ke ranah sana, tapi kita sudah menjudge diri kita sendiri, kita wah aku kayak depresi ya, padahal kita belum depresi, mungkin kita sedang ngedrop. Kita sedang ngedrop karena kita mungkin mengalami masalah yang mungkin kita susah banget buat nyelesain masalah itu tadi. Tapi enggak kok. Yang namanya depres itu sampai dia itu nggak mau ketemu orang, menyalahkan diri sendiri, pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif, nggak mau makan, berat badan sampai turun sampai 5 kilo lebih, minimal 5 kilo lebih, tapi bukan karena diet. Seperti itu. Kemudian nggak bisa tidur. Nah, seperti itu. Jadi merasa insecure. Nah, itu banyak sekali yang membuat simptom-simptom yang memang harus ditegakkan. Di mana minimal harus memenuhi berapa kriteria dan berlaku selama berapa lama. Kalau ketika syarat itu belum nyampe syarat itu, dia belum masuk ke ranah depresi. Dia memang sedang merasa tertekan. Tertekan itu belum ke sana, masih bisa kita upayakan. Seperti itu Pak Dika. Oke, terima kasih. Nah, ini gantian saya yang tanya, Bu. Saya ini nggak tahu ya, ada gangguan emosi apa enggak. Cuma saya mengalami hal seperti ini selama mungkin hampir 1 dekade ini ya. Saya setiap mau tidur malam itu, Bu, saya nggak pernah bisa tidur langsung tidur, itu nggak pernah bisa. Jadi ketika saya mau tidur itu saya harus baca dulu atau main game dulu atau nonton film dulu sampai mata saya capek terus kemudian tertidur. Pernah saya coba beberapa kali itu, saya mau tidur ya udah tidur, sudah jamnya tidur nih, jam 8, jam 9 malam udah jamnya tidur nih. Saya langsung tidur gitu aja merem. Efeknya saya mungkin baru bisa tidur jam 12 atau jam 1 malam, Bu, karena pikiran saya tiba-tiba kemana-mana yang mungkin nggak tahu ujungnya. Terus saya mau ngapain, mungkin saya bisa bikin rencana masa depan saya, atau mungkin saya bisa flashback ke kehidupan saya yang lalu untuk evaluasi atau apa, atau saya ngebayangin suatu hal yang nggak karuan gendahnya gitu. Nah, ini menurut Bu Wiwi apa ya yang saya alami itu, Bu ya? Jenengan sering nge-repress. Gimana? Jenengan sering nge-repress. Ngeripit. Nge-repress. Jadi memendam apa yang dirasa itu nggak langsung dikeluarkan. Sering banget seperti itu, Bu. Itu. Oh, itu gitu. Jadi karena masalah. Jadi biasanya orang-orang yang suka nge-repress atau memendam masalah, dia tidak langsung diselesaikan. Bukan berarti dia tidak menyelesaikan masalah, tidak. Bukan seperti itu. Jadi ada beberapa model individu yang memang dia hobi atau punya kebiasaan memendam masalah. Saya pun orangnya suka nge-repress. Buruk sih, nggak bagus, nggak usah ditiru ya. Karena itu nggak sehat. Jadi orang nge-repress itu kadang ada orang nge-repress karena dia ngerasa nggak punya teman untuk berbagi. Itu juga ada. Ada orang yang nge-repress itu karena dia merasa aku bisa menyelesaikannya dan akan menyelesaikannya, cukup aku aja yang tahu. Itu juga ada. That's ada right, orang Bu. Yang nah seperti itu. Ada orang yang nge-repress ya memang nggak ada yang bisa aku lakukan lagi dan nggak ada orang yang bakalan bisa nolong aku lagi. Aku nggak bisa, ya sudah biarin aja lah, udah amat. Nge-repress tapi mengabaikan. Itu aja. Ketiganya ini apakah bagus? Enggak juga. Walaupun yang tengah dia akan menyelesaikan masalah itu. Tapi efeknya itu di batin dia. Syukur ketika dia bisa menyelesaikan. Itu nggak lari ke fisik. Nggak lari ke fisik kita yang sakit, yang kena. Kalau dia nggak bisa ada juga dia bisa menyelesaikan, mau dia tidak bisa menyelesaikan, itu pun bisa lari ke fisik kalau kita nggak kuat, mental kita nggak kuat. Jadi yang bagus memang ketika kita termasuk kategori individu yang suka memendam masalah kayak gitu, bisa kita pelan-pelan menyelesaikan. Pada saat kita merasa kita nggak mampu, nggak capable, kita butuh orang.
ya cari orang itu. Cari orang yang menurut kita memang mampu untuk membantu kita. Kita share sama dia. Kalau takut misalnya belum begitu, kan ada juga ya individu yang memang dia merasa ngapain sih orang lain harus tahu, tapi aku butuh dia ngomong. Oke, fine, ngomong aja. Ngomong seperlunya yang mungkin kita rasa, nah, kalau aku ngomong yang bagian ini buat dia, oh aku memang butuh bantuan dia. Kita bisa pilah-pilah mana yang perlu kita sampaikan ke orang lain dan mana yang nggak perlu kita sampaikan ke orang lain. Karena itu juga akan membantu diri kita. Dan ketika kita membantu diri kita juga kita secara otomatis membantu orang lain kok untuk bisa jauh lebih nyaman dengan diri kita. Karena coba deh kita koreksi diri kita sendiri, kita introspeksi diri kita sendiri. Pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita bad mood, pada saat kita nge-repress suatu masalah, muka kita, senyum kita, aura kita, emosi kita, itu negatif apa positif? Negatif. Nggak mungkin positif. Secara otomatis, orang itu juga merasa nggak nyaman deket sama kita. Ini lagi error wonge, gitu. Sama kita. Lama-lama ketika kita peka, kita ngelihat muka dia aja udah, lagi error, nggak usah deketin dia aja, udah biar jelas. Orang jauh dengan kita. Tapi ketika kita bisa menghadirkan suatu something yang positif pada diri kita, secara otomatis orang itu lebih dekat ke kita. Karena apa? Mereka merasa nyaman. Mereka akan merasa nyaman dengan kita. Karena emosi itu bisa keluar dari badan kita. Energi positif itu bisa kita keluarkan dari badan kita. Dan di mana energi itu juga bisa menarik orang lain ke diri kita maupun menjauhkan orang lain dengan diri kita. Makanya terkadang ketika kita dekat sama orang itu, kadang kita ada yang merasa gue nyaman sama lo. Nah, ada juga nggak mau sama dia, nggak enak. Kenapa? Nggak tahu, nggak enak aja deket sama dia. Kayaknya dia nggak ngerti lah, nggak enak. Nah, itulah energi yang dipancarkan dari dalam namanya inner beauty. Kalau saya bilang kayak gitu. Jadi ada aura-aura tertentu yang dipancarkan oleh masing-masing. Makanya nggak heran ketika teman-teman ada di antara teman-teman semua yang sensitif, sinyalnya tinggi itu, kita kadang deket sama orang padahal baru kenal nih. Kenapa ya nggak nyaman banget sama dia? Kenapa? Nggak tahu, kenal juga baru, tapi aku nggak nyaman sama dia. Itulah energi yang dipancarkan oleh seseorang. Ketika kita merasa nyaman dengan orang itu, berarti orang itu ya baik, secara karakter bagus, beauty. Tapi ketika kita nggak nyaman deket sama orang itu, what's wrong? Okay. What's wrong? Ada apa dengan orang itu? Dan jangan dijauhi sebenarnya. Ketika kita mampu menolong, tolonglah dia, karena orang-orang seperti itu butuh bantuan, butuh pertolongan. Walaupun orang seperti itu terkadang gue nggak ada masalah, dia ngerasa nggak ada masalah. Karena apa? Sudah terbiasa dengan kehidupan yang dia jalani. Masalah itu dipendam. Dia nggak mau nerima kalau dia dikatakan dia punya masalah. Yang ada lolo yang punya masalah. Padahal dia kalau berkaca, kalau dia mau introspeksi, yes, aku memang bermasalah. Memang bermasalah. Masa lalu seperti itu. Tapi aku nggak nerima, aku bermasalah. Nah, seperti itu. Lebih ke arah acceptance-nya ya. Biasanya orang kayak gitu cenderung menyatakan orang. Seperti itu, Kak Dika. Oke, thank you so much, Wiwi. Saya dapat insight yang membuka mata dan pikiran saya ya. Jadi mungkin selama ini saya termasuk tipikal yang mohon maaf one man show gitu ya. Untuk teamwork itu agak susah buat saya memang Bu, itu kelemahan saya. Meskipun saya tetap mencoba untuk bisa teamwork dengan baik. Terus saya juga tipikal orang yang mencoba untuk tidak mengeluarkan emosi secara spontan gitu. Jadi mungkin benar tadi Bu, benar sekali saya cenderung untuk memendam segala sesuatu. Jadi kalau misal mau punya planning terhadap sesuatu atau punya masalah terhadap sesuatu, saya cenderung ke yang pertama tadi Bu, emosi dulu saya kelola, terus kemudian saya praktisnya gimana untuk menyelesaikan itu. Dan itu hal tersebut memang sering saya lakukan. Efeknya yang negatif kalau saya terbentur dengan praktis yang saya lakukan ini terbatas. Jadi mungkin itu yang buat
evaluasi saya agar bisa menjadi pengelola emosi yang lebih bagus lagi. Terima kasih Bu Wiwi, ini waktu mau berakhir, kita sudah mau jam 10, kita sudah mau diakhiri nih. Boleh dong Bu Wiwi untuk memberikan closing statement-nya terhadap teman-teman ini bagi yang melihat pemirsa atau nanti yang kita bakal upload juga di YouTube, YouTube di Psikologi UMK, YouTube di PKPA UMK, nanti kita bakal upload juga, teman-teman bisa lihat ulasan kita di pagi hari ini tadi dari awal sampai selesai. Nanti teman-teman pun bisa komen juga atau request tema yang akan datang akan kita bahas itu apa. Kalau teman-teman pengen mengundang kami, silahkan teman-teman bisa DM di Instagram PKP AUMK. Nanti teman-teman bisa request juga tema kita yang akan dibahas seperti apa. Monggo Bu Bi, tolong berikan closing statement untuk wejangan buat kita agar kita bisa jadi pengelola emosi yang bagus, yang handal. Terima kasih Bibi. Ya, sama-sama Pak Dika. Jangan bilang wah jangan. Kesannya kok saya sudah super duper. Padahal kita semuanya belajar. Belajar itu dari kita lahir sampai kita besok meninggal ya, seperti itu. Ya. Jadi yang perlu kita kita apa ya namanya? Kita perhatikan lagi, kita punya emosi, kita punya pikiran, kita punya perilaku. Ketiga hal itu selalu berjalan beriringan. Kita sebagai individu harus sudah bisa memahami seperti apa sih sebenarnya karakter diri saya. Nah, seperti itu. Kemudian apapun yang stimulus yang ada di lingkungan kita, terima dulu. Terima dulu, tapi janganlah bersikap reaktif. Janganlah langsung bereaksi spontan yang tanpa berpikir panjang. Nah, seperti itu. Kita pelajari dulu, kita terima dulu, kita pelajari dulu. Kemudian tergantung karakter teman-teman. Ketika teman-teman ingin masalahnya itu segera diselesaikan, monggo silahkan. Tapi emosi kalian jangan kalian kesampingkan. Seperti itu. Ketika emosi kalian ingin kalian tenangkan dulu, tenangkanlah emosi kalian, kemudian selesaikan masalah itu dengan jauh lebih baik. Seperti itu. Kemudian make something that membuat kita tuh jangan merasa gusar merasa galau. Nah, bahasanya yang bahasa gaul sekarang galau ya. Jadi kita bisa melakukan hal-hal positif, hal-hal yang membuat kita itu merasa jauh lebih baik. Kalau teman-teman merasa kebingungan dalam mengelola emosi itu tadi. Kemudian selalulah berasumsi positif pada diri kita. Jangan pernah berasumsi negatif pada diri kita. Karena asumsi negatif itu akan menggiring ke arah emosi yang negatif dan perilaku kalian akan jadi negatif. Seperti itu. Apapun model karakter kalian, selalu berasumsi positif baik pada diri maupun lingkungan kalian. Itu akan sangat membantu kalian untuk bisa lebih ke arah yang positif lagi. Seperti itu Pak Dika.